Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat malam minggu untuk kesempatan malam hari ini tanggal 12 Januari 2021 dan bulan Februari setiap tahunnya. Setiap tanggal 4 Februari 2022 ini kita memperingati Hari Kanker Sedunia. Dan dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia, FB Rasa Radio Kuala Lumpur atau Anda juga yang menyaksikan melalui YouTube Ika Wulandari Channel, malam hari ini spesial kita menghadirkan dokter senior dari Rumah Sakit KPJ Damansara Spesialis, yaitu yang terhormat Dr. Aminuddin Rahman bin Muhammad Maidin selaku spesialis kanker klinikal dan juga radiasi. Apa saja pertanyaan Anda seputar mitos dan juga fakta-faktanya mengenai kanker, Anda bisa langsung tanyakan nanti di line telepon 0172650553 karena akan ada 5 orang yang beruntung yang akan mendapatkan voucher cek kesehatan gratis. Namun sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan dokter kita yang sangat luar biasa malam minggu ini, kita simak dulu video dari Rumah Sakit KPJ di mana Anda bisa melihat segala fasilitas dan juga keunggulan Rumah Sakit KPJ yang ada di Malaysia ini. Oke, itu tadi adalah video dari Rumah Sakit KPJ yang tersebar di seluruh Malaysia ini, di mana pengobatannya sangat lengkap, dilengkapi juga dengan fasilitas yang luar biasa canggihnya, juga dengan dokter-dokter pakar yang pasti bisa mengakomodir semua penyakit Anda. Apalagi sebentar lagi katanya Malaysia dan Indonesia sempadan akan dibuka. Kita tunggu bagaimana selanjutnya, mudah-mudahan ada kabar baik dan Anda bisa segera berobat ke Rumah Sakit KPJ yang ada di Kuala Lumpur, di Selangor, di Johor, kemudian ada di Penang dan di seluruh negeri besar yang ada di Malaysia. Dan seperti kami informasikan tadi bahwa malam hari ini sangat bahagia sekali dan sangat luar biasa karena kita telah kedatangan dokter yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Aminuddin Rahman bin Muhammad Maidin selaku spesialis kanker klinikal dan juga radiasi dari Rumah Sakit KPJ Damansara Spesialis. Selamat malam dokter. Ya, okey, selamat malam. Terima kasih kepada Rasa Radio Kuala Lumpur kerana menjemput saya dalam program ini. Terima kasih banyak dokter telah menyempatkan waktunya di kesibukan dokter yang tiap hari tentunya padat sekali ya. Dan malam hari ini dok, kita akan berbincang-bincang mengenai fakta dan juga mitosnya. Namun dokter juga ditemani seperti biasa yang selalu tiap minggu hadir si cantik kita Ibu Risma. Halo. Dari KPJ Healthcare. Terima Selamat kasih telah malam. hadir. Oke, dokter, di dunia yang modern seperti ini, kita makanannya juga kadang-kadang sembarangan, apalagi semasa pandemi ini kita work from home, tidak kemana-mana, kita makan macam-macam gitu. Kira-kira semua ini apakah bisa menyebabkan kita kena kanker dokter atau cancer gitu? Terima kasih. Itu soalan yang baik sebab dunia ni setiap hari selama lebih daripada 2 tahun dah, sejak 2020 sampai sekarang, tiap-tiap hari kita cakap pasal COVID-19, kita cakap pasal
pandemik, seolah-olah tak ada berita lain. Seolah-olah tidak ada penyakit lain, tidak ada isu lain dalam hidup dan sebagainya, COVID-19 dan tak ada benda lain. Dan ini pun telah menjejaskan kesihatan masyarakat, tak dapat keluar sebab PKP, tak dapat duduk di rumah, work from home. Budak-budak sekolah pun terpaksa duduk di rumah, belajar di rumah melalui berat internet. Berat badan juga semakin naik. Banyak faktor-faktor yang tak sihat lah mula datang. Bermain dengan handphone sepanjang hari, kurang aktivitas, pemakanan pun tak sihat, obesity ataupun kegemukan. Even di kalangan kanak-kanak, remaja pun semakin meningkat. So semua ni memang menjejaskan kesihatan masyarakat. Apatah lagi setengah-setengah faktor ni memang mungkin mengakibatkan penyakit yang serius seperti penyakit jantung, penyakit kanker dan sebagainya. Untuk selama 2 tahun sebelum ni memang tidak normal. Memang luar biasa pengalaman kita, katakan once in a lifetime punya pengalaman. Tetapi yang penting tu kita kena move on. Kita tidak boleh memberi alasan pandemik dan COVID-19 saja. Life have to move on. Kita kena menjaga kesihatan. Kita tak boleh bagi alasan tu dan ini. Kita perlu membuat sesuatu untuk menjaga kesihatan kita. Dan tidak mustahil lah. Kalau nak menjaga kesihatan, kalau tak boleh nak aktivitas olahraga di luar, boleh buat di rumah. Pemakanan pun kita boleh, walaupun kalau kita beli di luar apa semua, boleh beli makanan yang sihat dan seimbang, kurang menyebabkan kegemukan dan sebagainya. Dan of course faktor-faktor ni semua pun boleh menyumbang kepada penyakit kanker, tetapi tidak perlu ditakutkan sangat dengan penyakit kanker ni. Dan yang tu kita akan bincang kemudian. Tapi yang lagi satu faktor yang menyebabkan yang serius ialah pesakit-pesakit kanker dan juga sesiapa yang kita suspek penyakit kanker ni kurang datang ke rumah sakit, ke klinik untuk mendapat rawatan, untuk membuat ujian sama ada kanker ke tidak. Itu pun masalah yang besar, sehingga kita memang tengok pesakit-pesakit yang datang tu semakin peringkat yang lanjut. Dulunya peringkat awal 1, 2, sekarang ni peringkat 3, peringkat 4. Itu memang kita boleh tengok kesan daripada pandemik dan COVID-19 ni. Bukan setakat dari segi kesihatan pun terjejas, tapi pesakit-pesakit kanker pun rawatan pun tergendala. Ujian-ujian seperti mammogram, pap smear kurang dilakukan, menyebabkan pesakit kanker tu datang dengan peringkat yang lebih lanjut. Disebabkan oleh itu rawatan tu kurang berkesan. Ini adalah satu masalah yang memang insya-Allah tahun ni kita kena beberapa bulan atau tahun ke depan ni doktor-doktor dan mungkin pentadbir dan sebagainya, pemerintah perlu mengatasi masalah ni. Banyak dari segi pesakit kanker pun banyak backlog, banyak tertunda rawatan di rumah sakit sebab ramai sangat pesakit COVID di hospital, di rumah sakit. Pesakit-pesakit lain tu tertolak ke tepi, penuh gitu rumah sakitnya karena pasien COVID. Kalau tahun lepas tu bulan pertengahan tahun lepas di hospital Kuala Lumpur di Malaysia penuh dengan pesakit COVID. Begitu juga dengan hospital rumah sakit lain, rumah sakit kerajaan, rumah sakit swasta dan sebagainya. So ini memang beberapa isu yang menyebabkan pesakit kanker rawatan terjejas dan juga orang kurang datang untuk membuat pemeriksaan kesihatan. Dan bila deteksi kanker, dia sudah peringkat lanjut. Sudah parah gitu ya, Dok ya. Sudah parah dan rawatan pun kurang memuaskan, ataupun hasil ni tidak berapa bagus. So deteksi dini kanker tu penting. Yang penting tu nanti kita akan bincang lah pasal kanker dan sebagainya. Nah mungkin yang masyarakat juga kurang faham gitu ya, Dok. Saya juga mungkin kurang faham nih, perbedaan atau perbezaan antara kanker dengan tumor. Itu apa sih, Dok, sebenarnya, Dok? Okay. So soalan yang orang mengatakan semua orang ada sel kanker, sama ada akan ketara atau tidak. So banyak mitos, banyak silap faham pasal kanker. Perkara ni mudah saja nak difaham. Dalam badan kita ada sel-sel. Di semua organ ada sel-sel normal yang membolehkan kita berfungsi secara normal, buah pinggang, ginjal, hati, sel darah dan sebagainya. Sel normal ni dia akan membahagi sel normal untuk menggantikan balik sel-sel yang dah mati. Dan proses ni terkawal dengan rapi, tidak akan menjadi luar kawal supaya kesihatan terjaga dan juga fungsi badan normal. Sel-sel kanker tu berlaku apabila setengah-setengah sel badan normal akibat
rangsangan tertentu seperti di paru-paru, merokok, alkohol ataupun setengah-setengah jangkitan kuman, dia dirangsang sel-sel tu di organ badan, menyebabkan dia akan membahagi secara luar kawal, secara luar normal. Bila dia jadi macam tu, dia akan jadi tumor atau ketumbuhan. Bila dia jadi luar setengah tumor tu, dia masih terkawal lagi. Dia akan berkembang, lepas tu dia akan berhenti. Itu dipanggil tumor yang tidak ganas atau benign tumor. Itu bukan kanker. Bila dia tumbuh dengan luar kawal, dia invade pada sel-sel normal yang lain dan dia merebak melalui saudara ke organ-organ lain, di situ yang dipanggil kanker. Tumor ganas atau kanker, atau dipanggil malignant tumor. So kanker tu sel-sel normal yang akan membahagi dan membesar luar kawalan, di mana dia akan eventually dia akan menjejaskan kesihatan badan seseorang. Itulah kanker. Bukan semua orang yang ada sel kanker. Semua orang ada sel normal. Tapi setengah orang yang akibat rangsangan tertentu ataupun kita tak tahu sebab apa, sel-sel di anggota badan macam di payudara, breast, di paru-paru, dia akan tumbuh secara luar biasa, menyebabkan dia menjadi kanker. Jadi setiap orang itu tidak terlahir dengan sel kanker ya, Dok? Tidak. Setiap orang tu dilahirkan dengan sel normal, yang pembesaran dan kematiannya dia dikawal rapi. Lalu apa yang membuat kita jadi mendapatkan sel kanker ini, Dok? Apakah karena pemakanan itu tadi, kurang olahraga, rokok, alkohol, itu semua, Dok? So itu soalan bagus. Yang kita tahu faktor-faktor yang mengakibatkan kanker tu adalah beberapa, a few saja, tak banyak. Yang established tu paru-paru, merokok, itu memang nombor satu. Lebih 90% kes kanker akibat merokok. Kanser paru-paru, kanker paru-paru. Tapi merokok pun boleh menyebabkan kanker-kanker lain seperti kanker perut, kanker usus dan sebagainya. So itu kanker ni. Tapi lagi satu faktor yang perlu diberi perhatian, orang yang bukan perokok pun boleh mendapat kanker paru-paru akibat passive smoking ataupun second hand smoking. Terutama sekali macam wanita atau orang muda yang paru-paru dia sensitif, pun boleh mengakibatkan kanker juga. So yang ni kurang pengetahuan di kalangan masyarakat. Kesedaran tu kurang. Orang ingat kanker paru-paru merokok, that's it. Padahal tidak. Orang sekarang yang ni menghirup asap rokok pun boleh kena ya, ternyata. 20 tahun kerja sebagai doktor, pas 5 hingga 10 tahun kita nampak trend dia lebih ramai pesakit bukan perokok yang mendapat kanker paru-paru. So yang ni pun perlu diperhatikan. Passive smoking ataupun second hand smoking tu pun bahaya juga. Perlu diperhatikan. Itu merokok. Of course alkohol pun kalau diminum secara berlebihan boleh menyebabkan kanker perut, kanker hati, setengah-setengah jangkitan kuman, virus tertentu boleh menyebabkan kanker. Tetapi yang kebanyakan atau majority case macam kanker payudara, kanker usus, kita tak tahu kenapa. Mungkin faktor alam sekitar, pemakanan, faktor kurang olahraga. Tetapi ada juga pesakit yang olahraga, aktivitas sihat, tubuh berat badan yang optimum, ideal, pemakanan yang sihat, mendapat kanker. Tak ada family history dan sebagainya. Dan kita tengok trend juga sekarang ni, semakin ramai yang muda-mudi mendapat kanker yang biasanya kita tengok dulu di kalangan yang tua-tua. Umur 60 ke atas 60 atau 50 ke atas, sekarang gitu ya, Dok, ya? 30-an, 40-an, malahan 20-an pun mendapat kanker payudara, kanker paru-paru, kanker usus dan sebagainya. So ada saya nak ceritakan, ada kes saya seorang tu, lelaki berumur 25 tahun, masih muda sekali, baru kahwin, tak merokok apa semua, tiba-tiba sawan, mendapat sawan atau epilepsi fits, masuk di hospital, buat CT scan bahagian otak, kanker paru-paru dah merebak ke otak. Jadi peringkat tidak tahu apa 4. sebabnya. Stadium 4 stadium berarti 4. Sudah parah ya, Dok? Sudah stadium 4. Bukan perokok. So sekarang itu satu. And then ada juga yang seorang tu umur 30-an baru bersalin anak kedua, dua-dua buat IVF, nafas dia sesak nafas, buat X-ray, kanker paru-paru stadium 4. Mengerikan sekali ya, karena kan penyakit kanker juga ini seperti kita tahu. Yang pesakit yang wanita tu 30-an tu, suami dia merokok. Suami dia tak dapat kanker paru-paru. Malah yang merokok nggak kena isteri kanker dia paru-paru. Yang mendapat kanker paru-paru stadium 4.
banget. Nah, kemudian kalau bicara soal perokok, mohon maaf dok, saya ingin mengundang semua untuk para pendengar kita yang ada di luar sana. Jika Anda ingin menghubungi kami, silakan untuk langsung telepon ke 0172650553 karena untuk 5 orang penelpon yang beruntung, Anda akan mendapatkan voucher kesehatan gratis dari KPJ Healthcare. Nah, kita lanjutkan dokter. Dokter mengatakan bahwa ini tadi kanker paru-paru dari orang yang pasif perokok gitu ya dok. Passive smoking. Sekarang ini orang-orang perokok sudah pintar dok. Mereka mengakali atau menukar rokoknya dengan rokok elektrik atau rokok yang nikotinnya rendah yang katanya lebih ringan dari kena kanker. Itu fakta atau mitos itu dok? Itu pun mitos. Itu sebenarnya dari segi marketing strategi. Kan itu ada yang vape gitu katanya bebas penyakit gitu itu dok. semua sama saja dengan merokok macam biasa. In fact itu mungkin lebih membahayakan sebab orang ingat yang tu lebih sihat, dia guna itu lebih, sebenarnya boleh menyebabkan penyakit juga. So itu semua mitos, semua marketing strategi daripada syarikat-syarikat dari produknya gitu ya dok ya? Produk syarikat rokok nak mempromosikan kononnya alternatif yang sihat kepada merokok. Sebenarnya sama itu pun bisa mengakibatkan kanker paru-paru. Dan juga lagi satu orang tak tahu, daripada vape tu ramai juga yang akan alih kepada yang kemudian akan graduate kepada rokok yang sebenarnya. Bila dah ketagih dia tak cukup dengan vape dan sebagainya, karena dia akan nikotinnya rendah, dia mencari nikotin yang lebih tinggi lagi. Itu orang tak tahu. Sebenarnya tidak menyebabkan tidak menyelesaikan masalah tidak menyelamatkan juga ya dok tidak menyelamatkan pun bahaya juga, terutama sekali sekarang ni kita tengok trend di macam di Malaysia, di Indonesia, ramai yang muda-mudi remaja mula merokok dan lagi lama terdedah kepada asap rokok, lagi bahaya. So itu memang marketing strategi syarikat-syarikat hanya marketing saja merokok ni untuk mempromosi produk mereka. Ya, mohon maaf dok, kita ada penelpon kita malam hari ini. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa ini? Ini Dita. Dita di mana Dit? Dita di Bangsar. Di Bangsar. Apa yang mau ditanya Dita ke Dokter Amin? Mau nanya kalau misalnya nih ada orang yang udah didiagnosa sama kanker, itu kan kalau let's say dia udah dapat treatment and then udah cancer free, terus kan tetap ada circumstances di mana tunggu 5 tahun baru considered as benar-benar sembuh gitu ya. Itu kayak dalam waktu kurang 5 tahun itu apa sih yang harus dia lakuin kayak untuk cancer yang nggak balik ataupun untuk ngelawan kekhawatiran atau rasa paranoid kalau misalnya cancer itu bakal datang lagi gitu. Jadi dia sudah pernah cancer, terus cancer apa? Ovari. Apa sih? Cancer ovary. Cancer rahim. Dekat dengan rahim. Ovarium. Oke. Ovarium. Oke. Begitu saja Dita. Iya. Oke, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Stage berapa nih ditanya? Stadium berapa? Stadium berapa? Satu kok. Dia masih early stage. Terus kayak udah dapat treatment, udah diangkat. Sebenarnya udah gak apa-apa, tapi kan masih ada yang 5 tahun itu kan. Jadi kayak selama itu tuh bisa ngapain sih gitu. Ini yang kena cancer siapa, kamu atau keluarga kamu? Aku. Oh, kamu. Ya ampun. Sekarang udah sembuh atau gimana kata dokternya? Ya sekarang masih di masih dalam kontrol gitu yang 5 tahun itu kan. Tapi kayak aku juga dapetnya baru tahun lalu. Jadi masih kayak mencari-cari info, terus masih banyak pertanyaan gitulah. Oke. Ini langsung akan dijawab oleh dokter kita malam hari ini, Dokter Amin. Terima kasih Dita ya. Sama-sama. Oke, moga-moga sehat terus ya Dita ya. Nah ini bagaimana nih dokter kasusnya Dita yang ada di Bansar, dia kena cancer ovarium stage 1. Ya, soalan yang bagus. So yang kita boleh soalan dia berapa lama yang nak tunggu nak tengok sama ada pesakit tu benar-benar sembuh. Walaupun kita biasa menggunakan tahap pada 5 tahun untuk mengatakan sembuh, tapi itu dari segi percentage atau peratus sembuh. Kita guna untuk study di kalangan doktor, nak membandingkan rawatan-rawatan dan sebagainya, rawatan pembedahan, kemo dan sebagainya. Tetapi untuk pesakit yang penting tu, kita nak yang penting
sebab banyak kes kanker ni kita tak dapat nak mencegah. Kanker ovarium kita tak tahu sebab apa. Mungkin ada setengah tu mungkin family history, mungkin faktor genetik macam dipanggil BRCA, BRCA, gene 1 dan 2. Tetapi yang tu peratus dia kurang daripada 5%. Yang majority kes lebih 90% kita tak tahu sebab apa dia tiba-tiba jadi. Mungkin faktor environment, alam sekitar, pemakanan kita tak tahu. Tetapi yang penting ialah deteksi dini. Ni yang saya nak tekankan. Kebanyakan kes kita tak dapat nak mencegah, tapi kebanyakan semua kanker kita boleh deteksi dini. Deteksi dini maksudnya peringkat awal stadium 1 dan 2 supaya kita boleh memberi rawatan yang sepatutnya dan peratus sembuh tu hampir 100%. Kalau so dari segi kanker ovarium tu termasuk dalam kanker yang selalu peranakan di kalangan wanita, macam cervix, pangkal rahim, ovarium, vagina dan sebagainya. So wanita yang dah ada pasangan dan perlu membuat pemeriksaan kesihatan dengan doktor spesialis ginekologi. Umur start 20-an, setiap beberapa tahun sekali untuk membuat pap smear, HPV testing. Kalau boleh buat vaksin HPV untuk mengelakkan kanker cervix, kanker pangkal rahim. Untuk kanker ovarium tu, doktor spesialis gynae tu dia akan membuat ultrasound untuk tengok sama ada cysta atau cyst di ovary atau ketumbuhan di ovary untuk menentukan sama ada kanker atau tidak, dan mungkin perlu rawatan selanjutnya. So untuk penanya tadi, kalau dia deteksi dini stadium 1 dan sudah membuat pembedahan dan ada setengah-setengah kes peringkat 1 tu pun kita sarankan buat kemoterapi. InsyaAllah peratus sembuh tu tinggi, tetapi harus follow up. Ada dengan makanan doktor. yang perlu Of course kita sarankan juga pemakanan yang sihat, olahraga setiap hari setengah jam, sejam, untuk jaga berat badan dan sebagainya. Itu kesihatan umum pun perlu juga. Tetapi perlu dapat rawatan susulan dan kontrol dengan doktor yang merawat, spesialis ginekologi untuk cek ovarium dan ataupun buat scan. Dan bukan setakat kanker ovarium saja. Kalau kanker ovarium tu dia biasa berkaitan dengan kanker payudara. So perlu buat pemeriksaan sendiri payudara dan sampai ke umur tertentu 40 ke atas buat mammogram atau ultrasound payudara untuk kanker payudara. So kita perlu tengok secara holistik. Bukan setakat fokus pada ovarium saja. Sebab ada setengah kes tu yang telah sembuh kanker ovarium, dia dapat kanker yang lain seperti kanker payudara gitu maksudnya, Dok? Ataupun kanker yang lain, kanker kedua. Dia tak semesti dia boleh berulang, tetapi dia boleh dapat juga kanker lain seperti kanker payudara, kanker paru-paru dan sebagainya. Walaupun kes tu tak banyak. Biasanya kebanyakan kes yang saya tengok tu satu kanker saja. So bila dah sampai ke 5 tahun tu biasanya kita kata sembuh, tetapi masih perlu follow up sepanjang hayat terus gitu ya, Dok? Selamanya sekurang-kurangnya macam 6 bulan atau setahun sekali. Dan kalau ada apa-apa keluhan, ada masalah, dan terus berjumpa dengan doktor untuk investigate sama ada kanker tu berulang ke tidak. Dengan begitu mengerikan dan ganasnya sampai kanker ini diperingati sebagai Hari Kanker Sedunia, Dok. Kenapa tidak pernah ada obatnya yang ada sih, Dok? Atau vaksinnya seperti COVID, 2 tahun sudah ada vaksin gitu. Ini kenapa kanker ini tidak ada vaksinnya sehingga kita bebas atau juga rendah kena kanker ini, Dok? Ya, I suppose COVID tu memang dia khusus pada virus coronavirus COVID-19. So sebab tu dan kalau kita tengok vaksin COVID-19 tu pun research tu dah berlaku macam berpuluh-puluh tahun sebelum ni. So sebab tu dia mudah mendapat vaksin tu dalam masa yang cepat. Tetapi kanker ni memang tak banyak vaksin, tetapi ada macam HPV vaksin untuk mengelakkan kanker rahim, kanker pangkal rahim, kanker cervix. HPV vaksin ada. Kalau hepatitis B yang menyebabkan boleh menyebabkan kanker hati, kita ada vaksinnya, hepatitis B, untuk mengelakkan jangkitan kuman hepatitis B yang akan mengelakkan kanker. So kalau vaksinnya lebih kepada virus yang boleh menyebabkan kanker. Kita tak ada vaksin untuk kanker, tapi apa kita boleh buat?
kita boleh cuba mencegah pemakanan sihat, gaya hidup sihat, deteksi dini dengan membuat ujian saringan untuk kanker. Kalau kita boleh detect awal, deteksi dini, insya-Allah kita boleh sembuhkan. So kanker tidak perlu ditakuti. Kanker macam penyakit lain juga, penyakit jantung, penyakit kencing manis, boleh diubati. Tapi saya takut dan dirawat. Sebab tu yang masalah dengan masyarakat sampai sekarang ni 2022, walaupun dengan social media, dengan internet dan sebagainya, kita masih takut pada penyakit kanker ni. Yang seperti sepatutnya orang zaman dulu gitu. Seperti zaman dulu. Dulu tu 20, 30, 50 tahun tak kurang maklumat sebab tak ada internet dan sebagainya. Sekarang ni saya kata misinformation ataupun maklumat yang salah. Kalau dapat kanker ni, tak boleh makan gula, tak boleh, jangan pergi hospital, bayangannya terus akan meninggal, jangan pergi rumah gitu, sakit sebab doktor akan potong itu dan ini, payudara akan dibuang. So banyak social media sekarang pun masalah juga, gitu, misinformation. Of course kita dapat juga masalah ni dari segi COVID-19 dan vaksin yang menyebabkan orang takut nak membuat mengambil vaksin COVID-19 sekarang ni, dengan isu dengan kanak-kanak dan sebagainya. Banyak maklumat yang menakutkan ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka mendapat vaksin COVID-19, menyebabkan terdedah pada bahaya COVID-19. Begitu juga dengan kanker. Banyak masalah misinformation di social media berkenaan dengan kanker. Sebab tu kita masih ada masalah ni dari segi masyarakat atau pesakit-pesakit kurang datang ke rumah sakit, kecuali dah peringkat lewat, sampai sudah timbul atau bisa dirasa, sudah nampak gitu, kanker tu, tak perlu dibuat pemeriksaan lagi dah. Macam kanker payudara tu, kanker payudara di Malaysia, di Indonesia adalah kanker yang paling biasa berlaku di kalangan wanita. Paling mudah dideteksi dini karena bisa dicek sendiri. Memang di bahagian luar boleh periksa sendiri, boleh membuat ultrasound, mammogram untuk deteksi. Kita boleh deteksi peringkat atau stadium sifar, bukan stadium 1 saja, stadium kosong sebelum 1. 100% cure. Di negara barat seperti Sweden dan sebagainya, dia banyak menggunakan ultrasound mammogram ni, screening secara populasi, bukannya tunggu sampai ada kanker baru nak check. Lebih 90% stadium 1. Banding dengan di Malaysia, saya tak pasti di Indonesia, tapi di Malaysia pun masalah juga, hanya 50% stadium awal, peringkat awal. So kanker payudara paling mudah dideteksi dini, tapi masih ada masalah ni sebab faktor social cultural, sosial budaya, malu, segan dan sebagainya. So kita perlu merubah lah. Kita perlu merubah pemikiran ini semua, pemikiran gitu, masyarakat, timbulkan lebih kesedaran, jangan takut pada kanker. Yang penting tu selain daripada pencegahan, kita nak deteksi dini. Itu dia punya message dia. Early detection saves lives. Kemudian bagaimana caranya kita mengecek, Dok, di tubuh kita ini ada kanker atau tidak, atau ketika kita sudah punya kanker ini ada di mana secara detail atau secara pasti gitu, Dok? Alatnya adakah seperti itu? Kita tak, walaupun kita perlu ada kesedaran pada kanker, tapi kita tak perlu paranoid ataupun takut sangat sampai tak boleh tidur tiap malam. Tadi dia paranoid katanya, tak boleh tidur tiap malam fikir pasal kanker, atau even cancer survivor pun. Sikit sakit perut, sakit belakang, takut kanker sudah berulang. So tak perlu paranoid. And then lagi satu, kita fikir common things occur commonly. Yang biasa tu akan berlaku secara biasa. So apakah kanker yang biasa berlaku di kalangan wanita? Saya start dengan wanita dulu. Kanker payudara tu yang nombor 1 di Malaysia, di Indonesia, di seluruh dunia. Dan kita tengok trend dia bukan setakat meningkat, tetapi di kalangan yang muda-mudi pun, macam saya cakap tadi, 30-an, 40-an, ada yang 20-an mendapat kanker payudara. So perlu ada kesedaran, lepas umur 20-an kena check sendiri, pemeriksaan sendiri payudara. Boleh check internet, tengok cara macam mana nak check payudara, puting, ketiak, leher, kelenjar limfa dia. Umur 20-an ke atas dah start. Tiap-tiap bulan selepas pertengahan period, check pemeriksaan sendiri payudara, di bilik, di tandas dan sebagainya.
sampai ke umur 40 ke atas, kita sarankan buat mammogram atau ultrasound setiap 2-3 tahun sekali untuk deteksi yang tak boleh dapat rasa pun, lagi kecil daripada peringkat 1. Okey, sebelum tu kalau ada jumpa apa-apa perubahan yang kalau tak pasti, pergi jumpa cek dengan jururawat ataupun doktor. Daripada 10 perubahan payudara tu, 1 atau 2 akan akibat kanker. So kita nak detect yang 1 daripada 2 ni, so kita perlu buat pemeriksaan sendiri dulu tiap-tiap bulan, dan buat ujian saringan bila dah sampai umur tertentu. So dengan cara ni kita boleh deteksi dini kanker payudara. Itu satu. Kanker di bahagian peranakan macam kita dah bincang tadi, pangkal rahim, ovarium. Cek umur 20-an ke atas dah mula pap smear setiap beberapa tahun sekali, buat HPV test, HPV vaksin untuk kanker pangkal rahim. Itu kanker peranakan. Kanker yang lain yang biasa kita berlaku juga dengan lelaki dan perempuan, kanker usus besar, colon cancer. Yang tu pun yang kita suspek tu sebab faktor pemakanan. Itu pun kita tengok trend dari segi peringkat umur pun semakin muda, 30-an 40-an pun boleh dapat. Dulu kita tengok 60-an 70-an. Sekarang ni trend lebih awal. Usia yang muda mendapat kanker kolon. Okey, doktor mohon besar. izin kita ketemu dengan penelpon kita. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa ini? Nisa. Nisa di mana, Nisa? Kuala Lumpur. Oke, apa yang ingin ditanyakan Kak Nisa kepada Dokter Amin? Silakan. Baik, apakah mengonsumsi makanan yang terlalu banyak gula dan pemanis buatan itu dapat meningkatkan resiko perkembangan sel kanker dalam tubuh? Senang makan gula kayaknya ya? Iya, terutama coklat. Oke, begitu aja? Iya. Oke, terima kasih ya Kak Nisa. Sama-sama. Oke, ini dok, terlalu banyak makan gula dan juga pemanis buatan, apakah bisa memicu adanya sel kanker dalam tubuh? Itu memang masalah di Malaysia juga. Malaysia ni ramai orang dapat penyakit dan mati sebab terlebih makan. Bukannya Sambal kurang, pun ada gulanya, dok, bukannya sekarang. kurang makan di Malaysia. Terlampau banyak kedai makan yang buka sampai pukul 12 malam dan sebagainya. Okey, so dari segi gula tu memang kalau berlebihan tu memang tak sihat. Boleh menyebabkan kegemukan, diabetes, kencing manis dan sebagainya, dan juga boleh mendapat kanker. Tetapi tak adalah ada juga orang berlebihan minum gula tak dapat kanker, tapi ada orang yang kurang minum gula dapat kanker. Jadi apa so sebenarnya dia bukannya ni. So dia kanker tu banyak faktor, tetapi yang kita sarankan pemakanan sihat yang seimbang. Kurangkan yang saya cakap 3G, gula, garam dan goreng-goreng. Gula, garam, goreng-goreng. Kena kurangkan 3G. Okey, 5 bukan 4G atau 5G, 3G. Okey, yang goreng-goreng tu pun termasuk pisang goreng, cucur gitu. Termasuk itu karena minyaknya atau bahan-bahannya? Minyak tu kira tak sihat. Bila dah goreng tu kan memang tak sihat, so kena kurangkan. Especially kalau makan di luar. Makan di rumah I think kita boleh kontrol dari segi minyak tu semua. Termasuk dalam goreng tu bakar-bakar, barbecue, sate. Tu pun tak sihat. Yang karbon tu pun tak bagus. Yang ada hitam-hitamnya itu, dok. Yang hitam tu tak justru bagus. Itu yang sedapnya, dok. Itu yang sedap, itu yang membawa penyakit. Okey. Itu satu. Lagi satu, saya tak tahu di Malaysia, di Indonesia, di Malaysia ni orang banyak makan karbohidrat, nasi satu pinggan, lauk sedikit, sayur tak nampak. Kita tak nampak pun sayur sama rasanya, dok, atas pinggan tu. Di mana sayur pun saya tak tahu. Itu memang tak sihat. Karbohidrat tu lebih banyak itu tidak sehat. Lebih banyak karbohidrat tu tak sihat sebab yang tu kalau tidak digunakan untuk aktivitas boleh mengakibatkan kegemukan. Yang karbohidrat tu yang menyebabkan kegemukan, bukannya makan lemak ke apa ke. Okey, karbohidrat tu dia akan tukar jadi glukos dalam badan, glukos tak diguna akan tukar jadi lemak, jadi gemuk. Karbohidrat kena kurangkan. Nasi, roti, mi dan sebagainya. Kurangkan karbohidrat, lebihkan lauk dia tu, ayam, ikan apa semua. Tapi seafood tak berapa sihat kecuali ikan. Itu yang tips yang saya bagi untuk pesakit kanker dan juga untuk yang orang yang belum punya kanser, masyarakat untuk kesihatan jangan umum. Dong kalau belum tak punya. perlu pemakanan tu tak perlu kompleks sangat, tak perlu jumpa dietitian ada PhD dalam nutrisi apa semua. Betul, tak perlu dihitung berapa peratus just gitu, simple saja, simple straightforward. Kurangkan karbohidrat tu, mungkin separuh ataupun suku, lebihkan lauk, ikan, kalau boleh ikan yang paling sihat. Kalau ayam pun boleh, tapi daging dan seafood kurangkan.
Fast food, processed food memang Tidak boleh. tak sihat. Jadi kita tak ada khasiat langsung dan membahayakan kesihatan. Jadi kita bisa makannya apa kita nih, Dok? makannya ya lauk macam ikan, ayam tu semua boleh. bakar, bukan goreng pakai tepung ataupun gitu, Dok. ataupun kurangkanlah yang goreng tu semua. Aduh, kayaknya susah, Dok. Sekali-sekala Kukus boleh, gitu. sekali-sekala boleh. Fast food, processed food memang tak sihat. Ya Kalau KFC, ampun. McD tu minta maaf nak cakap tak ada khasiat langsung semua dan yang juga membahayakan membawa penyakit. Okey. Kalau kita nak cakap pasal kanker, kita tak tahu kenapa kita dapat kanker. Kita tengoklah berapa banyak KFC dan McD dan apa nama fast Kedai-kedai food fast tu semua. food lainnya. Lepas tu kita heran kenapa kita Kenapa tengok ya? banyak kanker. Memang tak logik lah kan. Ya, betul. Jangan mempertanyakan sesuatu yang sebenarnya sudah tahu gitu ya, Dok. Exactly. Fast food memang tak sihat. Fast food, processed food pun macam sausage, apa-apa yang kita tak nampak dia punya khasiat dia tu kan, yang lainnya. ikan, ayam, kalau tak nampak kan, sausage, burger, Nugget gitu. itu semua processed food. Nugget memang tak sihat. Kita tak tahu apa kandungannya kecuali kalau kita buat sendiri di rumah. Homemade punya nugget, itu kita tahu. Yang kita beli tu semua memang tak sihat. Processed food, fast food tak sihat. Orang Malaysia ni kurang makan sayur dan buah. Kurang minum air. Minum air putih, maunya minumnya Kurang sangat minum teh, kopi dan sebagainya. Maunya Saya tak manis-manis pastilah juga di gitu. Indonesia, di Malaysia Sama, ni Dok. kurang minum air. Air sepatutnya minum 1.5 hingga 2 liter air kosong. Buah-buahan, sayur-sayuran kena yang warna pelangi. Ya. Rainbow colour. Ada merah, Tapi kita, ada hijau kita langsung gitu. tak tengok pun atas pinggan tu ada Adanya sayur ke nasi tidak. dengan Nasi sambal. dengan sikit lauk. Sayur, buah-buahan multicolored, rainbow macam pelangi. Lagi banyak warna lagi bagus. Lagi sebenarnya. banyak antioksida dia, lagi banyak khasiat dia. Sayur, buah-buahan dan sayur-sayuran. So tak perlu ada PhD dalam nutrisi untuk tahu benda ni nak makan sihat. Mudah saja. Buah-buahan, sayur-sayuran macam Jadi yang real food gitu ya, Dok. real food, buah-buahan, sayur-sayuran sebanyak warna yang mungkin, macam rainbow, macam pelangi. Untuk dapat ni tak perlu pun suplemen, vitamin apa jadi semua. kita nggak perlu, Dok, Tak beli-beli. Kan sekarang semenjak Tak COVID perlu. ini kita jadi sepertinya harus beli Itu vitamin semua, C, D, B itu semuanya. semua minta maaf, marketing strategi saja. lagi. Okey, buah-buahan dengan sayur-sayuran tu yang boleh memberi kita zat yang kita perlukan, vitamin dan sebagainya. Padahal buah-buahan dan sayuran itu murah dibanding beli vitamin yang harganya ribu-ribu gitu itu juga yang ada. orang Malaysia kurang makan yang murah. Dia ingat yang mahal tu bagus. Tapi sebenarnya yang murah tu yang bagus. Kurang makan buah-buahan, sayuran, kurang minum air, minum minuman yang manis, semua membawa penyakit. Lepas tu kita heran kenapa orang dapat penyakit jantung, penyakit kanker umur 30-an, 40-an. Sebab memang pemakanan lah. Dia bukan penyakit kanker saja, penyakit lain juga. Penyakit, kita bukan fikir kanker saja. Pemakanan kesihatan, pemakanan seimbang ni. Penyakit jantung, diabetes, kencing manis, darah tinggi, stroke dan sebagainya. So pemakanan seimbang tu memang sihat, memang penting untuk pesakit kanker dan juga untuk masyarakat. Jadi itu semua dari makanan sebenarnya, Dok ya? Kita suspek, memang kita tengok kes-kes yang kanker semakin meningkat ni memang ada disebabkan oleh faktor pemakanan. Mungkin pencemaran alam sekitar dan sebagainya. Polusi udara semuanya juga itu, Dok ya? Tapi kita tak boleh nak pinpoint mana siapa yang dapat kanker ni sebab ni. Tapi in general memang kita suspek. Tapi so kita nak buat macam mana? Kita nak hidup dalam gua ke di hutan? Kita terpaksa teruskan kehidupan juga kan di bandar-bandar Kuala Lumpur, di Jakarta dan sebagainya. So kita perlu ambil tindakan lah untuk menjaga kesihatan diri sendiri, dan bukannya serah pada takdir saja. Nah, kemudian kita ke Ibu Risma sebentar ya, Dok ya. Kita berikan istirahat untuk dokter yang sudah sangat bersemangat menjelaskan ini semua ke kita semua yang tidak tahu tentang kanker ini. Ibu Risma, bagaimana nih promo apa saja yang dibawa Ibu Risma malam hari ini? Silakan Ibu. Hari ini dari KPJ Damansara kita ada screening khusus pemeriksaan kanker bagi laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki, untuk pemeriksaan kanker laki-laki senilai RM750. Ada pemeriksaan fisikal, tes darah, X-ray, tes 5 kanker marker, ultrasound abdomen atau perut, pelvis atau panggul, dan stool occult blood untuk tes darah. Itu untuk apa sih stool occult blood itu? Sampel najis untuk dicek. Najis ya kan? kita. Sampel najis ada di situ.
Dengan yang perempuan ini yang laki-laki harganya ya, 750 ya. betul. Kemudian yang woman cancer. Yang woman cancer sama seperti tadi, ada pemeriksaan kesehatan untuk physical, tes darah, X-ray, cancer marker, ultrasound abdomen, pelvis dan breast untuk payudara, sama pemeriksaan najis tadi. Ada pap smear yang thin prep. Ada tambahannya pap smear itu senilai Rp945. Jadi ini semuanya paket harganya Rp945 saja. Normalnya lebih dari Rp1.200 macam itulah. Kalau misalnya kita breakdown satu-satu pun itu harganya lebih pasti dari Rp1.500. Ini bagaimana caranya kita untuk mendapatkan harga ini? Telepon ke mana kita menghubungi? KPJ Damansara Wellness Center. Ke KPJ Damansara Wellness Center. Ini berlaku sampai kapan nih promonya? 15 Mei 2022. 15 loh, nggak lama 2 bulan ya? aja. 2 bulan aja. Karena kan kankernya bulan ini, tapi untuk pemeriksaan kesehatannya bisa 2 bulan kita kasih. Promonya. Ini kenapa yang laki-laki lebih murah ya harganya? Yang laki-laki tidak ada tes payudara. Oh iya. Dan tidak ada pap smear. Benar. Hanya khusus wanita kan. Jadi untuk yang laki-laki tadi itu harganya adalah Rp750. Kemudian juga untuk yang wanita harganya Rp945, di mana promosi ini berlaku hingga 15 Mei 2022 dan Anda bisa mendapatkan paket perawatan ini di KPJ Damansara Wellness Center. Yes, begitu. Betul. Oke, kemudian kita kembali lagi ke dokter kita nih. Kita masih banyak sekali mitos-mitosnya yang belum saya tanyakan sebenarnya, Dok. Seperti ada yang mengatakan mengenai kanker payudara nih, Dok. Katanya kalau payudaranya lebih besar itu lebih mudah untuk mendapatkan sel kanker. Ini benar atau tidak? Mitos atau fakta, dokter? Banyak mitos. Selain daripada itu, macam menggunakan bra ataupun baju tidur, dalam yang gitu, ketat dan sebagainya, itu semua tak mitos saja, tidak betul. Faktor yang boleh mengakibatkan kanker payudara yang kita tahu ialah sama ada faktor keturunan, family history, penggunaan rawatan-rawatan hormon seperti pil perancang, hormon replacement therapy, even IVF. Kita duk promote IVF untuk wanita, sebenarnya pasangan yang nak mengandung, tapi perlu tahu risiko kanker payudara. Sebab ini IVF ni menggunakan rawatan hormon untuk wanita yang muda, biasanya 20-an 30-an yang ada masalah nak mengandung kan, boleh meninggikan risiko mendapat kanker payudara. Selain daripada itu, sama ada mengandung berapa anak ke, menyusu badan ke apa, semua itu kira macam mitos. Dan kebanyakan kes memang kita tak tahu punca dia. Sebabnya kita tidak tahu ya, yang Dok. Yang penting tu macam saya cakap, selain daripada pencegahan ni, kita nak deteksi dini. So saya nak just sentuh tadi, kita dah bincang pasal kanker payudara dan kanker rahim dan sebagainya. Untuk deteksi dini yang kita bincang tadi, stool occult blood tu, kita nak detect darah dalam najis. Tetapi sebenarnya untuk colon cancer tu, laki wanita, selain daripada stool occult blood, kita juga sarankan kolonoskopi, ujian endoskopi usus besar yang boleh deteksi dini, deteksi awal, dan juga kita boleh mencegah kanker usus besar dengan menggunakan kolonoskopi. Caranya kita buat skop tu, kita letak kamera ke dalam usus besar dari tu, mana, Dok? melalui belakang, melalui anus, melalui dubur. Melalui dubur. Itu kita dalam keadaan sadar atau tidak? Doktor akan memberi macam ubat dibius untuk bagi tidur, untuk dibius. Of course untuk ujian saringan kita, peringkat umur tu 50 ke atas, bukannya yang muda, kecuali siapa yang ada family history dan sebagainya, ataupun ada simptom, gejala dan boleh buat. So pesakit tu dibius, kita letak kamera ke dalam usus besar. Kita boleh tengok usus besar dari dalam, dan kalau ada ketumbuhan dipanggil polip, boleh dipotong, dan boleh sebab polip tu yang akan menyebabkan kanker, boleh mencegah kanker usus besar. Oke, malam hari ini rasanya banyak sekali yang mau menghubungi dokter nih, Dok. Halo, selamat malam. Halo. Iya, dengan siapa ini? Halo. Iya, dengan siapa ini, Mas? Saat ini kita sedang berbincang-bincang bersama Dr. Amin dari Rumah Sakit KPJ Damansara Specialist Hospital. Iya, saya Hazik. Siapa? Hazik. Oh, oke. Mas Hazik. Ini iya, betul. Oke. Apa nih? Ada di mana, Abang? Sri Serdang. Di Sri Serdang. Silakan. Apa pertanyaannya untuk Dr. Amin? Silakan. Okey, dia macam ni. Kalau kita orang yang jaga kesihatan,
yang mana kita lead a healthy lifestyle. Maksudnya kita tak ada merokok, tak minum alkohol dan sebagainya. Adakah kita masih kena buat pemeriksaan tahap kesihatan kita? Ya, okey. Ya, lalu? Jadi itu saja. Itu saja. Itu saja. Baik, terima kasih Abang Haziq atas pertanyaannya malam hari ini. Jadi kita sudah hidup sehat, tidak merokok, tidak alkohol. Ya, gitu. itu memang bagus lah. Memang selain daripada deteksi dini itu, mencegah pun perlu juga dari segi jangan merokok, kurangkan ataupun jangan minum konsumsi alkohol dan sebagainya. Tetapi walaupun tak ada faktor, macam saya cakap tadi, walaupun tak ada sebarang faktor risiko, siapa pun boleh mendapat kanker. Kanker ni tidak mengira peringkat umur ataupun sama ada faktor risiko. Masih perlu buat pemeriksaan kesihatan. Macam saya dah bincang tadi, umur 50 ke atas kena buat ujian kolonoskopi untuk semua orang. Di negara barat macam di Germany, umur 50 dah dibuat ujian kolonoskopi atau endoskopi untuk semua orang untuk deteksi dini. Sebab tu dia boleh detect awal. Di Jepun, Korea, sebab kanker perut tu tinggi, dia buat skop untuk sampai peringkat umur tertentu, terus buat skop endoskopi, ujian endoskopi perut yang daripada mulut. So bergantung pada populasi dan sebagainya. Untuk di Malaysia ni, saya sarankan umur 50 ke atas untuk lelaki, selain daripada pemeriksaan kesihatan untuk kolesterol, gula darah, diabetes dan sebagainya. Untuk kanker, usus besar, kolonoskopi umur 50 ke atas. Kalau paru-paru tu, kalau perokok tu, memang kita sarankan CT scan bahagian dada, CT scan paru-paru untuk perokok. Sebab ujian X-ray, chest X-ray saja, X-ray dada, rongsen dada saja tak memadai. Kadang-kadang tak boleh miss kanker, kurang akurat. Untuk TB, tuberkulosis dan sebagainya mungkin boleh X-ray dada, rongsen dada. Tapi untuk kanker, CT scan dada. Tetapi kalau untuk bukan perokok, tengok simptom saja. X-ray dada pun sudah mencukupi. So walaupun tak ada faktor risiko, perlu ada kesedaran, dan kalau tak pasti boleh datang ke wellness center di Rumah Sakit KPJ Damansara untuk berbincang dengan doktor untuk memberi nasihat yang selanjutnya. Okey. Kemudian kita juga memiliki satu video lagi ya, mengenai sebuah alat ya. Ya, alat tercanggih terbaru untuk rawatan radioterapi di Rumah Sakit KPJ Damansara. Ya, di Rumah Sakit KPJ Damansara. Mesin radioterapi. Okey, namun sebelum itu kita terima telepon sebentar ya, dokter ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan siapa ini? Iya, dengan siapa? Halo? Mbak, iya, halo. Ya. Halo, dengan siapa namanya? Halo. Iya. Halo, oke, nanti kita bisa terhubung lagi. Namun sebelum itu kita lihat sebuah teknologi canggih yang ada di Rumah Sakit KPJ untuk perawatan kanker. Untuk perawatan kanker. Alat ini apa dokter namanya? Ini rawatan radioterapi. Mesin ini dipanggil linear accelerator, di mana pesakit kanker itu akan mendapat rawatan radioterapi yang dengan teknologi yang tercanggih. Ya, kita saksikan bersama.
Oke, itu tadi alatnya yang disebut alat apa, dokter? Ya, ini dipanggil mesin radioterapi atau linear accelerator yang memberi rawatan radioterapi. Nama dia Elekta Versa HD. Elekta Versa HD. Ya, brand dia Elekta Versa HD dan menggunakan teknologi yang canggih di mana kita boleh lihat tadi di video tadi di mana kanker-kanker di bahagian otak, di paru-paru, di prostat, di liver atau hati tak perlu dibuat operasi. Seperti di laser di laser atau laser, tapi sebenarnya itu bukan laser, tu X-ray. X-ray macam kita buat CT scan atau Röntgen. X-ray tu kita fokuskan pada kanker daripada luar untuk membunuh sel-sel kanker tu. Itulah advantage radioterapi berbanding dengan operasi yang akan menyebabkan kesakitan dan sebagainya. Ni tak perlu operasi. Sebab jadi tu dengan alat ini di KPJ Damansara banyak kes-kes yang kanker peringkat awal tu tak perlu buat operasi, buat radioterapi sahaja. Tidak perlu pembedahan gitu. Tak perlu pembedahan. Sebab tu kita, macam saya tekankan deteksi dini tu, sebab kita pun tahu pesakit memang takut dengan pembedahan atau rawatan rumit dan sebagainya. So kalau kita dapat deteksi dini, peratus sembuh pun tinggi dengan rawatan kurang agresif ataupun kurang yang perlu buat pembedahan, buat radioterapi sahaja untuk beberapa sesi boleh disembuhkan dan pesakit boleh pulang kepada masyarakat, keluarga untuk hidup normal selepas rawatan. Sebab tu pentingnya deteksi dini ataupun early detection saves life ni. Rawatan kurang rumit, tak perlu operasi yang besar-besar dan peratus sembuh tinggi dan pesakit dapat hidup normal. Tidak sakit, memang tidak sakit. Ni rawatan terkini seperti macam untuk kanker prostat, kanker paru-paru yang tak perlu operasi. Dipanggil stereotactic radiosurgery atau stereotactic body radioterapi. Hanya menggunakan radioterapi ni saja boleh menyembuhkan kanker tu untuk kes kanker yang tertentu. Okey. Kemudian ketika kita masuk ke alat itu, kita ini dibius atau dalam keadaan sadar? Memang keadaan sedar, macam buat scan. So tak perlu dibius kecuali kalau kita rawat kanak-kanak yang bawah umur 10 tahun. Kalau untuk dewasa tu boleh baring, itu saja. Just baring untuk berapa minit, 5 hingga 10 minit setiap rawatan. Jadi tidak ada rasa berapa kali harus melakukan rawatan. Dia bergantung pada jenis kanker tu. Ada yang sampai 5 kali, ada yang lebih untuk beberapa minggu. So kita nak macam nak membetulkan mitos, bukan setakat kanker saja, untuk rawatan kanker juga, supaya pesakit boleh akan datang tidak takut untuk mendapat rawatan kanker ni. So ini yang saya tekan, saya fokuskan rawatan radioterapi ataupun rawatan sinar X. Rawatan sinar X. Baik dokter. Malam hari ini kita ketemu lagi dokter dengan satu penelpon nih. Halo, selamat malam. Ya, iya. Dengan siapa ini? Halo. Oke, nanti bisa dicoba kembali. Ya, silakan dokter dilanjutkan penjelasannya mengenai rawatan sinar X ya. Ya, so ini rawatan radioterapi. So yang kita tengok tadi tu dengan teknologi canggih macam ni, kita boleh fokuskan pada kanker tu dan elakkan sel-sel normal supaya kita dapat bunuh sel kanker tu, tapi preserve organ yang macam prostat dan sebagainya. Selepas rawatan kanker hilang dan pesakit boleh sembuh total. Biasanya sampai sembuh berapa kali perawatan nih dok? Dia bergantung pada kanker tu juga. Ada yang sampai berapa minggu, ada yang sampai seminggu. So bergantung pada tahap kanker dan jenis kanker. Lalu bedanya menggunakan alat ini dengan pembedahan kemoterapi ya kan biasanya. Saya juga punya teman yang punya penyakit kanker ini, setelah kemo dia rasa di lidah itu rasa besi, kemudian juga rambut rontok, makan tak enak, badan lemas itu. Ini ada efek sampingnya tidak setelah melakukan rawatan menggunakan mesin ini? Ya, okey. Yang saya fokuskan ialah rawatan radioterapi. Of course, rawatan ubat-ubat pun kadang-kadang penting juga, bergantung pada kanker tu. So rawatan kemoterapi itu adalah rawatan yang kita memberi injection ubat untuk membunuh kanker tu. Itu pun kadang-kadang penting juga, dan biasanya kesan sampingan kemoterapi tu semua sementara dan short term saja. Biasanya akan pulih selepas habis rawatan. Okey, malam hari ini berlomba-lomba sekali yang menghubungi kita dokter. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan siapa ini? Ya, saya dengan Rini. Rini di mana Rini? Di Kuala Lumpur. Di KL. Silakan Rini, apa yang ingin ditanyakan? Oke, yang ingin saya tanya.
Loh, ini habis nih pulsanya. Tak top up lagi. Tak top up lagi. Oke, silakan dokter dilanjutkan. Ya, okey. So secara generalnya rawatan untuk kanker tu ada 3. Satu pembedahan untuk membuang kanker tu. Rawatan radioterapi macam kita dah tengok tadi. Rawatan ubat-ubat menggunakan macam apa dia panggil kemoterapi. Yang ni yang ramai orang takut, tapi sekarang ni kita ada macam-macam ubat kemoterapi yang kurang efek samping dan lebih berkesan, dan ada yang rawatan dipanggil rawatan targeted terapi ataupun rawatan target. Ada yang oral, perlu ambil tablet saja, tak perlu di infuse ataupun injection. Lagi satu rawatan immunoterapi, dia menggunakan sistem imun badan untuk menyerang kanker tu. So banyak rawatan-rawatan terkini sekarang ni yang membolehkan kita menyembuhkan pesakit kanker tu, tetapi tidak menyebabkan atau mengakibatkan kesan sempengian yang teruk. So masyarakat tak harus takut untuk datang untuk membuat pemeriksaan di rumah sakit. Kita nak yang selesa untuk pesakit, yang kurang menyakitkan dan sebagainya. Kalau dapat deteksi dini kanker, rawatan pun kurang rumit, kurang sakit, peratus sembuh tinggi. Lepas habis rawatan, pesakit boleh pulang ke masyarakat. Apakah pasti sembuh, dokter, kalau kita punya kanker, atau kita punya batasan berapa level atau stage itu yang tidak bisa sembuh? Ya, okey. Peratus untuk sembuh tu kalau stadium atau peringkat awal sifar atau 1-2, peratus untuk sembuh tu lebih tinggi. Kalau sudah peringkat ketiga, dia sudah besar, peringkat 4, stadium 4 tu sudah merebak pada organ lain, peratus sembuh tu akan kurang. Berdasarkan stadium atau peringkat saja, kita boleh menambahkan percentage ataupun peluang untuk sembuh. So walaupun kita tak boleh nak garanti peringkat 1 tu 100%, tetapi memang kebanyakan kes tu kalau peringkat awal memang boleh sembuh. Tapi kalau sudah peringkat lanjut, memang peratus sembuh tu memang kurang. Tetapi dengan rawatan terkini sekarang ni pun, even peringkat lanjut pun ada peratus untuk sembuh juga. Ataupun kalau tidak dapat disembuh, kita boleh kontrol, seperti juga jadi macam penyakit kencing manis, penyakit jantung, kita kontrol saja. So banyak kes-kes macam peringkat 4 ni, macam kanker payudara, kanker paru-paru boleh hidup bertahun-tahun lamanya. Kalau dulu tu berapa bulan saja, sekarang ni bertahun-tahun. Betul. Dengan penyakit tu, dengan rawatan yang berterusan, tepat gitu ya? Rawatan tepat dan berterusan. Kita tak boleh berhenti saja. Kita ada initial phase dengan maintenance. Kita perlu sambung rawatan tu selama yang mungkin, dan dengan ni kita boleh kontrol, kawal penyakit tu, tetapi tidak menyebabkan efek samping yang teruk. So quality of life tu kita maintain kan. Okey. Yang terakhir, dokter, yang ingin saya tanyakan, kita sebagai manusia ini tidak lepas dari yang namanya handphone, dokter. Sering kita telepon, main handphone, tidur sambil pakai handphone gitu. Itu benar tidak bisa menyebabkan kanker otak, dokter? So yang tu pun memang banyak mitos juga. Mungkin nanti, walaupun mohon izin dokter, satu penelpon lagi ya. Kan. Halo, selamat malam. Boleh. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa ini? Ya, saya dengan Rini, Mbak. Tadi putus. Pulsanya habis ya. Silakan, apa nih Mbak Rini pertanyaannya? Dari mana Mbak Rini? Tanyakan. Di KL. Waktu itu saya di KL. Waktu itu saya ada keluarga belum menikah, dan dia memang belum pernah melakukan hubungan seksual juga, tetapi saat itu divonis kena kanker serviks. Jadi yang saya ingin tanyakan, kira-kira apa ya yang penyebabnya sehingga seseorang yang belum pernah menikah dan bahkan belum pernah melakukan hubungan seksual bisa terkena kanker serviks. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana ya untuk mendeteksi pada perempuan yang belum menikah, mendeteksi bahwa apakah ada tanda-tanda kanker serviks atau terkena kanker serviks, seperti itu. Baik, terima kasih ya Mbak Rini. Selamat malam. Oke. So yang tu kanker cervix, ibu ataupun wanita tu belum berkahwin, belum ada hubungan seksual, mendapat kanker. So kanker pangkal rahim atau cervix tu, macam saya cakap, disebabkan oleh jangkitan kuman HPV yang ditransmisi melalui hubungan seksual. Itu yang kebanyakan kes kanker pangkal rahim, kanker cervix, lebih daripada 95%. Itu yang perlu pencegahan, pap smear, HPV vaksin, siapa yang dah berumah tangga dan sebagainya. Tapi ada juga kes-kes kanker cervix yang bukan disebabkan oleh HPV virus ni dan hubungan seksual. Mungkin ada faktor genetik atau faktor kanker dia
jenis yang lain yang mungkin disebabkan oleh macam sel-sel daripada janin dia tumbuh secara tak normal, yang boleh berlaku di seluruh badan, di ovarium gitu ya, dok, maksudnya? tak, sel-sel tu dia entah macam mana dia akan tumbuh secara tak normal. Macam kanker testis. Biasanya di kalangan yang muda-mudi ni, yang kanker yang biasa tu kanker testis di kalangan lelaki, dan kanker ovarium pun, dan kadang-kadang kanker pangkal rahim. So dalam kes macam ni, macam saya cakap tadi, biasanya dia akan berlaku macam peringkat umur belasan tahun atau 20-an ke atas. Sebab tu even siapa yang belum berumah tangga, ada hubungan seksual, perlu membuat rawatan ataupun ujian dengan spesialis gynecology, doktor sakit puan, obstetrik dan gynecology, yang boleh kalau belum ada hubungan seksual tidak perlu buat pap smear, boleh buat ujian ultrasound saja untuk deteksi dini kanker-kanker di bahagian peranakan tu. Sebab tu penting, walaupun belum berumah tangga pun ada, dan ada juga peratus yang mendapat kanker rahim, pangkal rahim yang muda yang belum berumah tangga tu memang kecil, tapi boleh berlaku juga. Sama juga dengan, walaupun kanker payudara tu biasa berlaku di kalangan wanita, lelaki pun boleh dapat kanker payudara. Jangan lupa, lelaki pun ada payudara walaupun kecil. Betul. Walaupun lebih kecil daripada payudara wanita. Tapi tetap bisa ada resiko terkena 1%. So lelaki pun perlu buat pemeriksaan payudara juga. Walaupun risiko dia rendah, tapi boleh berlaku juga. So kanker kena pada seseorang tidak mengira peringkat umur, jantina, faktor sosioekonomi dan sebagainya. Semua bisa kena. Kaya, yang miskin, yang di luar bandar, di bandar dan sebagainya. So selain daripada pencegahan, kita nak deteksi dini. Early detection saves lives. Itu yang message yang perlu saya sampaikan malam ni. Kalau lupa apa yang saya dah cakap untuk 1 jam sebelum ni, ingat yang tu pun dah cukup. Early detection saves lives. Early detection itu ya. Dan kalau misalnya mau ketemu dan mau berobat, konsultasi dengan Dokter Amin, bagaimana sih dokter? Dokter hari apa saja ada di saya KPJ tiap hari ada di Rumah Sakit KPJ Damansara, Isnin ke Jumaat, dan Sabtu half day. So insyaAllah boleh kontak Rumah Sakit KPJ Damansara, klinik saya, Dr. Amin. Silakan di inbox. Silakan di inbox. Dan terima kasih sekali ya Ibu Risma dan juga Dr. Aminuddin telah memberitahu mengenai fakta dan mitos. Sepertinya banyak mitosnya dibanding faktanya. Tapi inilah gunanya kita menghadirkan dokter yang spesial untuk Anda di bulan kanker seperti ini. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan bisa bermanfaat, dan kita ketemu lagi di acara yang berikutnya, tentu saja masih di FB Rasa Radio Kuala Lumpur. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.